Hope it was worth it. Okay. All right. Goodbye, Breeze. I'll see you. You go meet Jesus. Halo teman-teman penonton, selamat datang di TKP pertama, tanggal 6 Desember tahun 2021, Kabupaten Harris, Texas, Birmingham, berusia 60 tahun, dan istrinya Patricia, berusia 48 tahun, terlibat pertengkaran sengit. Ternyata pada hari itu Birmingham tiba-tiba tidak hanya mengetahui istrinya berselingkuh, tapi juga menemukan bahwa istrinya diam-diam mengambil tabungannya sebesar $120.000 dan mentransfernya ke kekasihnya. I'm done. I'm done too. Done. I'm done too. Don't blame him. Then get the fuck out. Kita lihat, Patricia tidak menyangkal perselingkuhannya, malah mulai membela kekasihnya. Pertengkaran mereka semakin memanas. Kemudian, Birmingham yang sudah kehilangan akal sehat langsung kembali ke dalam rumah, mengambil senapan dan mengarahkannya ke Patricia. Tapi Patricia tidak tinggal diam, bukannya segera menghindar atau meminta tolong, malah tetap di tempat dan membuka kamera ponselnya, mulai merekam Birmingham. You really want this on video? I'll pull it. I'm mad enough to just pull it. Hope it was worth it. Okay. All right. Goodbye, Breeze. I'll see you. You go meet Jesus. Kemudian Birmingham mengarahkan senjata ke istrinya dan menarik pelatuk 3 kali, Patricia langsung terjatuh. Polisi segera tiba di lokasi kejadian, menemukan Patricia sudah meninggal di tempat. Polisi kemudian segera menemukan bahwa sebelum meninggal, Patricia merekam dengan ponselnya. Proses Birmingham sengaja membunuh terekam dengan jelas, maka polisi segera menangkap Birmingham. Polisi juga menemukan bahwa saat kejadian, putri Birmingham yang berusia 18 tahun, Olivia, sedang di sekolah. Di rumah hanya ada pasangan suami istri. Kasus ini baru mendapat putusan akhir pada tanggal 5 Maret tahun 2024. Dan hasil putusan ini menghebohkan seluruh Amerika. Yang sangat langka adalah, 12 anggota juri dalam kasus ini, semuanya wanita. Dan di negara bagian Texas tempat kejadian, juri tidak hanya menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, tapi di tahap kedua, juga bisa menentukan masa hukuman terdakwa. Karena tindakan pembunuhan Birmingham terekam jelas oleh ponsel, maka pengacaranya langsung meminta Birmingham mengaku bersalah. Fokus pada tahap kedua saat juri menentukan hukuman, meyakinkan juri bahwa Birmingham melakukan kejahatan karena emosi setelah tahu istrinya selingkuh. Never tried to justify the actions of our client, but the defense wasn't about justification. It was about why he did what he did. Di pengadilan, juri menonton video bukti yang direkam korban sebelum meninggal, menunjukkan Birmingham menembak. Sementara itu, pengacara Birmingham juga menunjukkan beberapa bukti, membuktikan perselingkuhan Patricia selama pernikahan. Setelah diskusi sengit, 12 juri sepakat untuk memotong hukuman Birmingham dari maksimal 20 tahun menjadi 10 tahun. Dan setelah 5 tahun penjara, dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. What this says to me about the all-female jury is that they clearly heard and saw something in that video that made them feel sorry for Mr. Birmingham, whatever that may have been. Namun hasil putusan ini memicu kemarahan adik Patricia. I believe that they were judging my sister, that my sister did not beg for her life, and she stood strong against a man that supposedly loved her for 20 years and, killed her, executed her. He claimed it was in his head that my sister was cheating on him, and they took the computers, they took the phones, and there's no proof of that ever happening. Anak tunggal Birmingham dan Patricia, Olivia yang berusia 18 tahun bilang dia tidak akan pernah memaafkan I lost ayahnya. both my parents that day. My dad died that day too. Because the person who did that to my mom and my father aren't the same person. I don't know. That sudden passion, you have to have something. You have to have made that decision within you for a while. I feel like to do that to somebody you really, really love. No matter what was said in this trial, you know the type of woman she was. You know who she was, and you know what you did, and how he took away my favorite person in this world. Kasus ini begitu dipublikasikan, langsung memicu kegemparan besar. Banyak netizen bilang, Patricia sudah mengakui perselingkuhannya, sudah melihat suaminya kembali ke rumah mengambil senjata dan mengarahkannya ke dirinya. Kenapa dia tidak segera menghindar dan meminta tolong, tapi malah berdiri di tempat dan mengeluarkan ponsel untuk merekam? Apa dia pikir suaminya tidak akan melakukan itu padanya, atau merasa dirinya benar?
begitu saja nyawanya terbuang sia-sia, sungguh membuat orang merasa menyesal. Ada juga netizen yang bilang, meski tindakan Birmingham ada sebabnya, karena perselingkuhan istrinya. Tapi, ponsel istri merekam dengan jelas seluruh proses pembunuhan sengaja, tapi juri hanya menghukumnya 10 tahun penjara dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Hukumannya memang terlalu ringan. Teman-teman penonton, apa pendapat kalian tentang kasus ini? Silakan tinggalkan komentar di kolom bawah.